Halo semuanya, kali ini kita akan mempelajari lagi tentang Microsoft Word. Topik kita kali ini adalah mengenai pengaturan layout dan pengaturan font. Nah, sekarang mari kita buka Microsoft Word-nya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang page layout atau layout. Fitur ini digunakan untuk mengatur layout atau tata letak dokumen yang sedang kita kerjakan. Untuk mengatur layout, kita bisa pergi ke menu page layout atau layout. Di menu layout ini ada beberapa pengaturan yang biasanya kita pakai, yaitu yang pertama di sini ada size. Size ini fungsinya untuk menentukan jenis kertas yang akan kita pakai. Biasanya ada F4 dan A4 yang biasa kita gunakan untuk mencetak dokumen. Nah, di sini ada contohnya, di sini ada A4. Kita pilih saja A4. Maka lembar kerja kita juga akan mengikuti pengaturan yang sesuai dengan jenis kertas A4. Terus di sini ada orientation. Di sini ada dua jenis orientasi halaman yang akan kita pakai, yaitu yang portrait atau vertikal dan landscape atau horizontal. Bisa kita pilih, misalnya kita pilih landscape, maka kertasnya juga akan berubah bentuk menjadi landscape. Atau kita pilih yang portrait, maka bentuk kertasnya akan berubah menjadi portrait. Yang berikut adalah margin. Margin kita gunakan untuk mengatur jarak margin sesuai dengan kebutuhan dokumen yang akan kita pakai. Biasanya di sini sudah disediakan beberapa margin yang sudah otomatis atau standar yang sudah dipakai oleh Microsoft Word. Atau jika di sini tidak ada yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita juga bisa mengcustomize margin yang kita butuhkan. Caranya kita pergi ke custom margin. Kita klik custom margin, maka akan terbuka jendela dialog page setup seperti ini. Setelah muncul jendela dialog page setup seperti ini, maka sekarang kita bisa menentukan jarak margin bagian atas, bawah, kiri, dan kanan sesuai dengan kebutuhan kita. Di bagian top ini untuk mengatur jarak margin bagian atas. Di sini misalnya kita ganti dengan 3. Terus bottom ini untuk mengatur jarak margin bagian bawah. Maka kita coba ganti juga dengan 3. Kemudian di left untuk mengatur jarak margin bagian kiri. Kita coba ganti dengan 4. Kemudian right untuk mengatur jarak margin bagian kanan. Kita coba ganti dengan 3. Nah, di sini kita bisa lihat reviewnya. Maka di sini sudah terlihat sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kalau sudah sesuai keinginan kita, maka kita tinggal klik OK. Maka marginnya nanti akan sesuai dengan pengaturan yang sudah kita buat. Berikutnya kita masuk pada pengaturan font. Untuk mengatur font, kita bisa pergi ke menu Home. Nah, di menu Home ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari mengenai font. Nah, di sini nanti kita akan coba lihat bagaimana kita mengatur
font dari sebuah teks yang akan kita pakai. Karena itu saya akan coba mengambil sebuah naskah pendek untuk kita praktekkan kali ini. Nah, di sini saya sudah punya sebuah naskah pendek yang akan kita pakai untuk melihat perubahan-perubahan apa saja yang akan terjadi ketika kita mengatur fontnya. Nah, sekarang kita besarkan dulu tampilan teksnya. Caranya kita bisa gunakan zoom di bagian kanan bawah, atau cara lainnya adalah kita bisa tekan tahan kontrol, kemudian kita drag di mouse. Nah, seperti ini. Nah, untuk pengaturan font ini ada di kotak bagian font ini. Ini ada kotak font. Nah, sekarang kita lihat dulu yang pertama adalah memilih tipe font atau type font. Caranya kita blok dulu teksnya, kemudian kita pergi ke type font di sini. Nah, kemudian kita bisa pilih jenis font yang akan kita pakai. Saya coba di sini, saya pilih Calibri. Nah, seperti ini. Itu untuk menentukan jenis font. Sekarang yang kedua adalah font size atau ukuran font. Caranya kita bisa pergi ke bagian font size di sini. Lalu pilih ukuran font yang akan kita pakai. Misalkan saya pakai di sini ukuran 11. Sekarang kita akan lihat penggunaan bold, italic, dan underline. Nah, yang pertama bold ya. Bold ditandai dengan icon B di sini. Untuk melihat perubahannya, kita bisa coba blok kata ekstrakurikuler ini. Kemudian kita tekan icon B di sini, maka akan berubah menjadi huruf tebal. Kita juga bisa menggunakan shortcut di keyboard. Caranya, kita coba blok yang ini. Kemudian kita tekan tahan Ctrl, lalu tekan B. Maka hurufnya akan berubah menjadi tebal. Yang berikut italic. Italic digunakan untuk mencetak huruf miring. Misalnya di sini. Kita coba blok dampak positif. Kemudian kita klik icon i miring di sini. Maka akan berubah menjadi huruf miring atau bercetak miring. Atau kita bisa gunakan cara lain, misalkan kita blok yang ini, kemudian kita tekan Ctrl lalu tekan I di keyboard, maka akan berubah menjadi huruf miring. Yang ketiga, underline. Caranya sama seperti yang tadi. Untuk bold dan italic, kita coba blok yang ini, kemudian kita klik icon U bergaris bawah, maka akan berubah menjadi underline. Atau cara lainnya adalah misalnya kita blok di sini, kemudian kita tekan Ctrl U, tekan tahan Ctrl baru tekan U, maka akan berubah menjadi underline. Yang berikut adalah font color. Font color biasanya kita gunakan untuk mengatur warna font. Caranya kita coba blok kata yang mau kita warnai, misalnya yang ini. Kemudian di sini ada icon A bergaris bawah warna. Nah, ini font color ya. Lalu kita pilih font colornya. Nah, di sini ada banyak pilihan warna. Misalkan kita pilih warna biru, maka huruf akan berubah menjadi warna biru. Itu font color. Berikutnya adalah change case. Change case ini biasanya kita gunakan untuk mengatur atau merubah format tulisan kalimat. Misalkan kalimat ini ya, yang udah dikeblok ini, kita coba pergi ke change case-nya. Change case-nya ikonnya seperti ini, A besar dan A kecil. Lalu kita pilih di sini,
Misalkan kita pilih uppercase, maka semua hurufnya menjadi huruf besar. Kemudian kita pilih yang lowercase, maka semua hurufnya menjadi huruf kecil. Atau kita bisa pilih yang capital each word, maka semua huruf di awal kata menjadi huruf besar. Atau kita bisa pilih yang toggle case, maka huruf di awal kata menjadi huruf kecil. Kemudian kita coba pergi ke sentence case, maka huruf di awal kalimat menjadi huruf besar. Berikutnya ada text effect and typography. Text effect and typography ini ditandai dengan logo A seperti ini. Maka kalau kita klik di sini akan muncul beberapa text effect di sini. Jadi kita bisa pilih. Atau juga di sini shadow-nya, di sini reflection-nya, glow, number style, indicators, dan style set di sini. Nah, kalian bisa otak-atik nanti untuk penggunaannya, kalian bisa kreasikan sendiri, atau juga kalian bisa gunakan yang sudah disediakan oleh Microsoft Word di sini. Misalkan kita pilih salah satunya ya, yang ini akan berubah seperti ini. Yang berikut adalah text highlight color. Gunanya untuk meng-highlight kata atau kalimat. Misalkan kita mau meng-highlight kalimat pelajar Pancasila di sini. Kita blok. Terus kita pilih text highlight colornya di sini. Ada beberapa warna yang disediakan. Misalkan kita pakai warna hijau seperti ini, atau kuning, atau yang lainnya. Misalkan di sini kita pakai warna hijau. Maka kalimat tadi sudah ter-highlight. Berikutnya ada strike through. Ini fungsinya untuk memberikan efek seperti coretan. Misalkan kita blok kalimat ini, baru kita pilih yang ini ya, strike through-nya. Nah, seperti itu. Yang berikut ada subscript. Subscript ini fungsinya untuk membuat tulisan berupa indeks. Misalkan seperti ini ya, misalkan kita tulis 2A. Nah, A-nya ini mau kita bikin sebagai indeks. Kita blok A-nya, baru kita pilih di sini. Nah, subscript. Nah, maka dia akan berubah menjadi seperti indeks. Atau kita pilih yang berikutnya adalah superscript. Superscript itu berupa perpangkatan ya. Ada di sebelah subscript. Nah, di sini. Nah, maka dia berubah menjadi seperti perpangkatan. Yang berikut ada increase font size. Nah, tujuannya ini untuk merubah ukuran huruf menjadi lebih besar. Misalkan seperti ini. Kita blok di sini, kemudian kita pilih di sini increase font size. Nah, seperti itu. Terus ada decrease font size. Nah, itu kebalikannya. Misalkan kita blok ini, baru kita klik di sini decrease font size-nya. Nah, berikutnya ada clear all formatting. Nah, tujuannya untuk menghapus semua format yang sudah kita buat. Misalkan kita mau merubah format yang sudah kita buat di sini ke format awalnya. Nah, kita coba blok di sini, baru kita pilih yang clear all formatting. Nah, maka dia akan berubah ke pengaturan asalnya atau pengaturan tanpa format tambahan. Itulah tadi pembahasan mengenai page layout dan pengaturan font. Selanjutnya kita akan membahas pengaturan lain yang ada di Microsoft Word. Sekian pembahasan kita kali ini, sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.